Ya, udah siap semua ya? Ayo. Boleh nih, banyak ya yang ikut ya. Alhamdulillah. Ini sambil, wah ini pematerinya sudah hadir di tengah-tengah kita pada kali ini. Oke, kita lihat dulu ada berapa orang di sini. Insya Allah ini uh, diisi dengan banyak calon ibu-ibu ya, sepertinya mayoritasnya nih. Jangan kalah ya sama akang-akangnya, karena materi ini akan sangat menarik gitu ya, akan lebih menarik lagi untuk dikupas. Ya, Pak Fajar boleh. Oh, Pak Fajar, ini di record kah? Iya ya, di record. Karom sepertinya masih di kantor ya. Luar biasa. Bentar ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Siap? Partisipannya sudah siap? Siap ya? Siap. Oke. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Apa kabar Akang Teteh semua? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat teh. Baik ya. Mamang Sehat. teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga Akang Teteh semua senantiasa diberikan keberkahan gitu ya, berkah sehat dan kebugaran gitu ya dalam situasi sekarang gitu, supaya bisa tetap produktif dan tetap bisa menimba ilmu gitu ya, meskipun kita bertatap muka lewat layar gitu. Nah, untuk pada kali ini gitu ya, pada kajian Kejora malam kali ini kita akan membahas tentang wanita setenang malam. Nah, kira-kira apa nih wanita setenang malam itu yang seperti apa gitu ya? Apakah yang tidak terdengar gitu ya karena hening seperti malam gitu, ataukah tidak terlihat sama sekali gitu karena malam itu gelap gitu, atau seperti apa gitu ya? Nanti akan dibahas lebih lanjut gitu oleh pemateri. Namun sebelum beranjak ke materi, mari kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu imam muda kita gitu ya. Kepada Kang Fandi disilahkan. Tur nuhun Teh Firda. Teh. Ya, insyaallah. Mendadak ya. Insyaallah akan dibacakan surah Ar-Rum ayat 21. Bagi yang buka mushaf mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Artinya yang mana, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hatur nuhun, sadayana. Alhamdulillah, semoga apa yang dibacakan tadi ya, ayat tadi dapat meresap ke dalam hati gitu ya. Baik menjadi kebaikan baik bagi yang membacakannya juga kita yang menyimaknya gitu. Terlihat sangat ini ya, sangat khusyuk gitu ya Kang Fandi ya bacanya ya. Mungkin yang open cam bisa lihat betapa ekspresinya itu menggambarkan memaknai sekali gitu ya dari ayat tersebut tuh. Masya Allah. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke sesi materi di mana tadi ya pasangan yang menenteramkan itu yang seperti apa, kemudian wanita setenang malam itu kira-kira yang seperti apa ya gitu. Ya akan dikupas tuntas oleh pemateri kita Kang Romi ini ya dari marketing Rumah Mal Salman gitu ya. Dan Kang Romi juga merupakan salah satu konsultan keluarga gitu. Luar biasa. Mari kita simak Kang Romi, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafana wa awana. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Baik rekan-rekan sekalian, semoga segala limpahan kesehatan untuk kita semua. Alhamdulillah telah bergabung gitu ya. Banyak nih orang-orang yang tidak saya kenal. Beberapa di antaranya saya kenal, beberapa di antaranya lebih banyak yang tidak dikenal ini dibandingkan yang dikenal. Baik, pada malam hari ini saya diminta oleh tim Kejora ini Kesatuan Jomblo Rumah Amal. Jadi ini satuan non strukturalnya Rumah Amal lah ya. Setengah populasi amil di Rumah Amal itu adalah jomblo, dan mereka membentuk wahana belajar dengan adanya bintang Kejora ini begitu. Kemudian aktivitas ini sebenarnya Kejora itu ada dari 2019 ya. Ketua itu selalu yang paling duluan nikah. setelah menikah langsung keluar dari anggota gitu. Oke, di kesempatan malam ini gitu ya, selain diminta oleh tim Kejora, saya juga mengajak teman-teman dari Forum Istri Keluarga Muda Salman. Ini ada saya Hanifah sudah bergabung dengan kita. Mudah-mudahan jadi pembelajaran kita bersama semuanya. Oke, kemudian sebelum saya menyampaikan materi, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan di awal. Yang pertama, pada kesempatan malam ini begitu ya, kita akan lebih banyak ngobrol gitu ya. Saya sih nampaknya sih
kalau cuman dari saya seorang nanti yang saya yang tidak banyak belajar begitu. Padahal yang dibahas ini materinya tentang perempuan, kemudian yang yang hadir di sini mayoritasnya perempuan gitu. Jadi yang pertama gitu ya, yang akan saya minta dari rekan-rekan sekalian, saya akan minta forum ini untuk lebih aktif gitu ya, forum malam ini untuk lebih aktif, untuk untuk lebih komunikatif. Komunikatifnya nanti akan saya pancing. Nah, ketika saya minta peserta untuk berbicara, silakan berbicara begitu ya. Jadi ketika saya minta peserta untuk berbicara, silakan berbicara. Oke, kemudian terlepas dari mau menghidupkan video atau tidak menghidupkan itu pilihan begitu, tapi kalaupun tidak menghidupkan video, silakan dijaga adab bermajelisnya. Adab bermajelis tadi sudah dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Ini pembukaannya, ini udah pembukaan, kemudian ini khutbah nikahnya ini tadi. Romantik Karom. Ayat yang dibacakannya Ar-Rum ayat 21 gitu ya, yang biasa dibacakan oleh Saya belum mendengarkan, Pak Robi. Saya belum mendengarkan. Biasa tadi baca Miftah, ini tadi baca Ar-Rum ayat 21 ini. Oke. Jadi ada bermajelisnya silakan tetap dijaga meskipun video dalam keadaan yang mati gitu ya. Apalagi kalau teman-teman menghidupkan video, tentu bagian dari cara kita menuntut ilmu adalah bagaimana kita menjaga adab selama menuntut ilmu tersebut. Sama ya, saya juga masih belajar untuk hal ini. Begitu. Jadi apalagi kalau ditambah rekan-rekan sekalian berwudu terlebih dahulu sebelum majelis dimulai begitu. Tadi kan sudah sholat Isya, seharusnya insya Allah wudunya masih terjaga begitu. Oke, jadi itu aturan main kita gitu ya. Yang pertama, ketika saya minta teman-teman untuk berpendapat, silakan berpendapat gitu ya, silakan berpendapat. Tentu dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu begitu. Nah, ini kontrak belajar antara saya dengan teman-teman gitu ya. Bagi yang tidak setuju silakan live. Ya, sebagaimana Musa alaihissalam dengan Khidir gitu ya, melakukan kontrak belajar. Kalau jangan bertanya padaku sesuatu yang tidak kamu ketahui begitu ya, atau yang tidak sampai aku menjelaskannya kepadamu begitu, yang kita temukan di surat Al-Kahfi. Kemudian Nabi Musa tidak tahan dengan kelakuan Khidir, akhirnya bertanya, selesailah perjumpaan Nabi Musa dengan Khidir gitu ya. Padahal kata Nabi gitu ya dalam hadisnya menyebutkan seandainya Musa bersabar tentu lebih banyak ilmu yang kita dapatkan dari Nabi Khidir begitu. Jadi itu kontrak belajar yang juga pada malam ini saya minta teman-teman sekalian untuk bisa ikut berpendapat ketika saya mintai pendapatnya. Oke, rekan-rekan sekalian begitu ya. Jadi di malam hari ini kita akan membicarakan tentang materi dalam aspek yang berbeda gitu ya. Ini wanita setenang malam. Sebenarnya kajian Kejora ini sudah terjadi, ini mungkin kajian yang keberapa ya? Kajian keempat atau kajian kelima ya? Saya lupa. Keenam bahkan gitu ya. Ini kajian ke-6, kajian belajarnya para jomblo gitu ya di rumah amal. Semester ke-6 gitu ya. Di awal ada coaching pranikah, kemudian ada kemarin sebelumnya itu telah dibahas bersama dengan Kang Agus, itu menjadi imam muda gitu. Jadi perspektif suami yang ditampilkan. Nah, sekarang saya ingin menampilkan perspektif seorang istri begitu. Kira-kira begitu. Jadi materinya di sini tentu yang dibahas akan lebih banyak tentang seorang istri begitu ya. Karena materi yang suami itu sudah dibahas sebelumnya gitu ya di kajian sebelumnya. Nah, jadi dalam hal ini gitu ya, saya berusaha untuk menyampaikan apa yang saya ketahui mengenai perempuan gitu ya, mengenai wanita. Dalam hal ini tentu gitu ya. Ini kayaknya di sini ada istri saya juga ya. Sebentar cek dulu. Ya, tentu dalam hal ini juga saya menghormati hak teman-teman begitu ya, sebagai seorang wanita. Mudah-mudahan menambah hazanah pengetahuan teman-teman sebagai seorang wanita yang mungkin sekarang sudah berperan sebagai seorang istri gitu ya, maupun yang nanti akan berperan sebagai seorang istri.
Baik, ada beberapa hal yang selanjutnya perlu saya sampaikan. Mungkin di dalamnya akan ada beberapa poin begitu ya. Saya sebenarnya menyiapkan slide cukup panjang, cuma nampaknya kalau setiap saya ngomong kemudian slide diketik dilanjutkan bakal menjadi panjang. Jadi saya tulis poin-poinnya saja, tapi poin-poinnya itu juga tetap berdasarkan informasi dari Al-Quran maupun hadis begitu ya. Jadi saya menggunakan pendekatan ke sana. Jadi bukan pendekatan kaum feminis atau kaum orientalis yang memandang banyak hal tentang sesuatu yang ya itu bersumber juga, itu pendapat manusia juga, tapi yang jelas lebih baik kita jadikan sebagai pegangan adalah Al-Quran dan hadis. Baik, itu sebagai pengantar teman-teman sekalian. Saya memulai kajian ini dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dari diri yang satu. Kemudian daripadanya Dia menciptakan istrinya. Kemudian dari keduanya Allah menciptakan manusia berkembang biak kemudian menjadi banyak. Hingga sekarang kita lah gitu ya, keturunan Adam. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dilimpahkan pula kepada keluarganya yang beriman kepadanya, karena tidak semua kerabat atau keluarganya beriman kepadanya, dan juga kepada para sahabatnya. Semoga Allah limpahkan kebaikan untuk mereka serta kita pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Baik, rekan-rekan sekalian, saya kira-kira telah membuat sebuah slide gitu ya. Saya izin share screen untuk malam hari ini, meskipun tidak banyak. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah nampak? Sudah nampak? Ada. Oke. Udah, Karom. Sudah, Bapak. Wanita setenang malam gitu ya. Ini terdapat 3 kata yang nanti juga akan kita bahas. Tentu pengambilan judul ini juga bukan berdasarkan yang penting ini gitu ya, enggak ya. Saya juga mengambil judul yang kira-kira bisa relate dengan apa yang akan kita bahas malam hari ini. Oke, ini perkenalan, ini data diri saya kurang lebih secara garis besar. Saya Romi Hardiansyah gitu ya, lahir dan besar di Pandeglang, Banten, S1-nya di Teknik Fisika ITB. Nampaknya beberapa orang atau mungkin mayoritas di sini sudah pada kenal begitu ya, tapi nggak apa-apa saya sampaikan kembali pada mereka yang belum kenal. Saya menikah di tahun 2011 pada semester 5 gitu ya, pada saat saya kuliah. Jadi sekarang sudah tahun ke-9 saya mengalami bahtera hidup rumah tangga begitu. Kemudian saya diberkahi oleh Allah kalau berdasarkan talent mapping tahun 2010 itu bakat yang paling dominan gitu, 7 bakat paling dominan, 2 diantaranya adalah intellection dan connectedness gitu ya. Jadi kemampuan untuk merenungi sesuatu, kemampuan untuk mencari jalur hubungan antar satu titik dengan titik yang lain, kira-kira begitu. Jadi atas perenungan tersebut begitu, saya coba membuat sesuatu gitu ya, maksudnya membuat sesuatu hasil perenungan itu gitu ya, terutama yang banyak saya renungi ya tentang kehidupan tadi begitu. Kemudian saya diberkahi alhamdulillah ada 4 orang anak gitu ya. Yang pertama Ibrahim Putra Karom HG, kedua Maryam Putri Karom HG, ketiga Diba Putri Karom HG, dan yang keempat Muhammad Putra Karom HG. Semuanya berakhiran HG gitu. Jadi teman-teman kalau nanti beberapa tahun ke depan, 5 atau 10 tahun ke depan, teman-teman bertemu dengan seorang anak yang bernama lengkap ujungnya HG, itu anak saya gitu ya. Jadi tinggal disapa, "Bapak, kamu masih hidup nggak?" gitu. Kemudian ini ada beberapa tulisan, jadi saya menuangkan beberapa perenungan juga. Sebenarnya tulisan itu bagian dari cara pembelajaran gitu ya. Teman-teman sekarang belajar dengan cara mendengarkan, berdiskusi begitu ya. Dan
kalau cuma sekadar mendengarkan itu berdasarkan teori active learning yang tadi disampaikan gitu ya, setelah saya lihat juga itu katanya cuma 5% doang gitu ya. Teman-teman menjadi lebih powerful saat each other gitu ya, saat mengajarkan orang lain. Termasuk sebenarnya saat teman-teman menuliskan itu menjadi sesuatu gitu ya, saat teman-teman menulis itu jauh lebih banyak hal-hal yang teman-teman pelajari. Ini beberapa karya saya bisa dilihat di sana, tulisan-tulisan, ada banyak tulisan yang jauh lebih, ada banyak tulisan yang jauh lebih banyak belum masuk ke sana begitu. Oke, terus ini bahasan kita ya di malam hari ini. Insya Allah kita akan bahas tentang wanita, tenang dan malam. Jadi ini 3 kata yang dijadikan judul, tapi saya bahas secara terpisah terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya ketenangan pada wanita, kemudian fitrah pada wanita, dan upaya agar tenang dan menenangkan. Oke. Kemudian kita masuk ke bahasan pertama, wanita, tenang dan malam. Ini ada 3 bahasan gitu ya di sini. Ada pertama kita bahas mengenai wanita. Wanita gitu. Yang pertama dia menjadi nama surat dalam Al-Qur'an ya. Ini menjadi nama surat dalam Al-Qur'an. Ini terlepas dari antara wanita dengan perempuan, ini saya anggapnya sama aja gitu ya. Selama itu bukan betina. Kalau betina terlalu merendahkan manusia. Kemudian ada 5 ayat dalam Al-Quran tentang penciptaan wanita. Ada 5 ayat. Jadi Allah banyak menyebutkan ayat-ayat tentang penciptaan manusia gitu ya. Nah, tapi hanya 5 ayat Al-Quran tentang penciptaan wanita gitu ya. Dan semuanya tadi seperti yang disampaikan oleh Rafandi gitu ya di awal ayat surat Ar-Rum ayat 21, bahwasanya Allah menciptakan dan juga di surat An-Nisa gitu ya ayat 1, Allah menciptakan dari diri yang satu, kemudian daripadanya Allah menciptakan pasangannya gitu ya. Nah itu semua ayat penciptaan tentang wanita itu berhubungan dengan pasangan tadi gitu ya, berhubungan dengan pasangan Adam. Ini salah satu ayatnya gitu ya di surat An-Nisa ayat 1, bahwasanya Allah menciptakan seorang wanita gitu ya, itu dari diri yang satu, yaitu dari diri Adam. Nah, meskipun gitu ya, kalau teman-teman mengkaji ini lebih jauh gitu ya, ada sebagian kaum orientalis atau kaum feminis yang menganggap ini, terutama yang sangat pro sekali pada isu kesetaraan gender, itu menafsirkan min nafsi wahidah wa khalaqu minha zaujaha ini bukan Adam gitu ya, bukan Adam, tapi sama seperti Adam. Jadi menganggap wanita dan laki-laki diciptakan sama gitu ya, sama dari zat yang sama, bukan wanita diciptakan dari bagian laki-laki. Nah itu ada sebagian kaum feminis dan orientalis yang menafsirkan seperti itu. Ya Allah alam. Tapi ulama-ulama gitu ya, ulama-ulama ini sepakatnya Hawa itu diciptakan dari Adam. Kemudian diciptakan dari tulang rusuk sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan begitu ya, bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kemudian disebutkan lebih banyak di dalam Al-Qur'an sebagai seorang istri. Jadi ada banyak peran yang Allah sebutkan tentang seorang wanita di dalam Al-Qur'an gitu ya, tapi yang paling banyak Allah sebutkan itu perannya sebagai seorang istri. Ya itu tadi terkait wanita gitu ya, ini terkait wanita dalam Al-Qur'an terutama dan juga hadis. Kemudian yang berikutnya tenang. Tenang ini saya coba mencari kata kombinasi huruf sin, kaf dan nun. Sakinah gitu ya, sakinah. Sakinah itu akar katanya adalah sin, akar hurufnya adalah sin, kaf dan nun. Dan di Al-Qur'an yang sin, kaf dan nun itu turunnya banyak. Sikin itu artinya pisau. Kemudian miskin gitu ya, itu juga bagian dari sin, kaf dan nun. Kemudian sakan, tempat tinggal juga sin, kaf dan nun. Nah, yang artinya sakinah gitu ya, yang secara langsung disebutkan sakinah itu disebut 6 kali dalam Al-Qur'an. Disebut 6 kali dalam Al-Qur'an. Salah satunya ini dalam surat Al-Fat ayat 4 gitu ya. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Ya Allah secara langsung sebutkan sebagai sakinah. Nah, yang lainnya seperti yang di surat Ar-Rum itu litas kunu gitu ya. Litas kunu
itu disebutkan sebanyak 7 kali. Kira-kira jadi total mungkin ada totalnya ada 13 kali yang artinya kecenderungan pada sesuatu yang menenangkan gitu atau ketenangan tadi. Nah, sakinah disebut 6 kali dalam Al-Qur'an, 5 di antara 6 ini semuanya anzala gitu ya. Semuanya menggunakan kata anzala. Jadi ketenangan itu diturunkan oleh Allah. Allah yang menurunkan ketenangan. Kemudian yang satu lagi itu sakinah sebagai kata benda untuk apa ya? Untuk kitab tabut, untuk tabut yang bukan kitab, untuk tabut yang Allah sebut di dalam surat Al-Baqarah. Jadi salah satu tanda dari menjadi rajanya salah satu pemimpin Bani Israel gitu ya, ditemukan tabut yang kamu merasa sakinah di dalamnya gitu ya, yang kamu merasa tenang dengannya. Oke, ini tadi tentang tenang gitu ya. Jadi ini wanita, kemudian tenang. Nah, kemudian yang berikutnya malam. Malam ini 90 kali disebut dalam Al-Qur'an. Al-Lail, baik Lail maupun Lailah gitu ya, itu disebut totalnya sebanyak 92 kali. Kemudian malam ini juga merupakan tanda-tanda Allah. Allah banyak sekali menyebutkan di dalam Al-Qur'an, tentang tanda-tanda tentang malam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, tentu gitu ya, ini memacu kita untuk berpikir ada apa Allah menjadikan malam sebagai tanda kebesarannya. Itu banyak sekali ayat yang men-trigger kita untuk berpikir ke sana. Kemudian malam juga Allah jadikan sebagai tempat beristirahat. Ini banyak sekali, terutama di juz 30 gitu ya, Allah banyak menyebutkan bahwa Allah menjadikan malam sebagai tempat beristirahat. Kemudian Allah juga sebutkan malam sebagai pakaian gitu ya, sebagai pakaian. Ini makna kiasan tentunya ya, karena malam itu menyelimuti. Maksudnya kalau kita berada di luar angkasa kan kondisinya malam gitu ya, selalu malam, tidak pernah ada siang meskipun ada matahari atau ada bintang di luar angkasa. Oke. Itu sebagai pakaian. Ini di An-Naba bisa ditemukan. Kemudian Allah juga sebutkan malam itu adalah gelap gitu ya. Muzlima, ini Allah sebutkan bahwa gelap yang darkness gitu, yang gelap gitu, yang apa ya? Kegelapan lah begitu. Allah sebutkan malam ini juga gelap. Kemudian yang berikutnya malam itu sunyi gitu ya. Malam itu sunyi. Bisa ditemukan di surat Ad-Duha gitu ya. Wadduha walaili idza sajada, dan apabila malam telah gelapnya itu gelap yang larut, yang sunyi begitu. Oke, ini tentang malam. Jadi tadi wanita, tenang, dan malam. Kemudian saya ingin mengkolerasikan antara apa kolerasi dari 3 hal ini gitu ya, antara wanita, tenang, dan malam. Nah, korelasinya ada di slide selanjutnya, wanita dan malam. Oke, ini adalah saya mengumpulkan semua kata sin, kaf, dan nun tadi gitu ya, yang secara langsung berhubungan. Kita bisa melihat ada 4 tempat, ada 2 tempat ini yang berwarna oranye, ada 2 tempat yang Allah sampaikan tentang tujuan penciptaan seorang istri. Kemudian ada 4 tempat yang Allah sampaikan kepada kita tentang keberadaan malam, gitu ya, tentang keberadaan malam. Nah, rekan-rekan sekalian, gitu ya, kata sakan, gitu ya, kata ketenangan ini, cenderung merasa tentram, tenang, seperti yang tadi artinya dibacakan oleh imam kita, gitu ya, Rafandi, itu tidak Allah gunakan untuk kata yang lain. Kecuali 2 kata ini. Yang pertama malam, dan yang kedua adalah istri. Sehingga tentu mempunyai korelasi yang cukup ini gitu ya, yang mempunyai korelasi yang sesuai gitu antara ketenangan seorang istri gitu ya dengan bagaimana tenangnya malam. Gitu kan, tadi Allah tidak menggunakan kata lain gitu ya, untuk
sakan ini, untuk sakinah ini, untuk litaskunu, liyaskunu gitu ya. Ini tidak mengubah arti, hanya perbedaan pada domirnya saja. Itu tidak Allah gunakan kecuali untuk istri dan malam. Gitu ya, untuk istri dan untuk pasangan dan malam. Kemudian dari sinilah gitu ya, dari sinilah wanita setenang malam ini muncul gitu ya. Judul wanita setenang malam ini muncul. Meskipun nanti pada praktiknya tidak mudah gitu ya menciptakan ketenangan bagi seorang wanita. Oke, yang berikutnya ada juga hal yang relate antara wanita dan malam, yaitu keduanya Allah gunakan gitu ya, keduanya Allah gunakan keduanya Allah gunakan sandingan kata libasa, pakaian. Tadi di surat An-Naba, wa ja'alna laila libasa, Allah menjadikan malam sebagai pakaian. Kemudian di surat Al-Baqarah juga Allah menyampaikan bahwa mereka para istri tadi gitu ya, libasul lakum gitu ya, sebagai pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Nah, jadi dua hal ini juga menjadi sesuatu yang relate gitu ya dengan aktivitas ketenangan seorang wanita dan juga ketenangan malam. Tinggal ya tadi gitu ya, bagaimana tenangnya malam justru bisa dihadirkan oleh wanita. Bukan cuma tenang, ada juga yang mengartikan sebagai rest, sebagai dalam bahasa Inggris rest tempat beristirahat. Jadi malam sebagai tempat beristirahat, sebagai waktu beristirahat, kita tentu bisa merasakan gitu ya. Kalau kita tidur di siang hari, paling secapek-capeknya kita gitu ya, tidur pagi misalnya begadang pun gitu ya, tidur pagi jam 11 atau jam 12 sudah bangun lagi. Tapi kalau di malam hari entah bagaimana gitu ya, itu sudah ya secara naturalnya Allah atur seperti itu. Malam dijadikan sebagai tempat beristirahat. Tidur jam 8, bangun bisa jam 4, bisa jam 5 gitu. Artinya waktu tidurnya bisa lebih panjang. Nah, begitu juga perempuan gitu ya, atau wanita tadi atau istri ini. Allah ingin menjadikan, dengan maksud penciptaannya tadi, Allah ingin menjadikan istri sebagai tempat beristirahatnya suami. Tempat suami melepas lelah. Tempat suami melepas ya segala beban dalam kehidupan begitu ya, segala beban dalam kehidupan. Begitu. Nanti nggak cuma suami doang, ya fungsi utama memang di suami gitu ya, tapi nanti ya anak-anaknya juga sama gitu ya. Ketika anak-anak lelah, ibunya lah yang menenangkan, ibunya lah yang mengistirahatkan. Tapi yang lebih utama tadi ya, karena diciptakannya sebagai pasangan, berarti suaminya dalam hal ini. Begitu rekan-rekan sekalian. Oke, sampai sini saya mau minta tanggapan terlebih dahulu dari materi yang tadi saya sampaikan. Ayo. Ada yang deg-degan? Aduh, nanti dipilih. Ayo, Akang Teteh. Luar biasa ya materinya. Baru satu sesi nih, tapi sudah mulai, gitu ya. Mungkin boleh ada yang mau share, angkat tangan, raise hand. Boleh angkat tangan atau langsung open mic aja. Kalau enggak, ini aja Fir, Coba saya tunjuk. Karom boleh dilihat tuh, coba malas pada senyum-senyum sendiri, Gerak. Lagi nyari yang boleh deg-degan. Langsung open mic aja. Yang deg-degan. Semuanya deg-degan nanti. Kok malah senyum-senyum ya? Kayaknya tuh, aku gitu. Minta ditunjuk aja Karom. Teteh Putri Rahayu Teh. Oke, Teh Putri Rahayu, boleh? Boleh open mic? Halo? Teh Putri Rahayu, apakah sedang menyimak? Satu, dua, tiga. Oke, Karom mungkin boleh ke yang lain dulu. Oke. Nanti kita harus menunggu ini ya. Teh Eka Praditya. Oke, Teh. Boleh open mic langsung. Teh Eka Praditya, boleh langsung open mic?
Halo, Teh Eka Praditya. Oke, sepertinya belum bisa open mic ya. Boleh Kak Rom, Oh ya, siap. peserta yang lain lagi? Ini aja nih yang standby. Teh Indah Khairunisa. Ah, mantap. Oke, mangga Teh Indah. Wah, kena. Apa ya, tanggapan dari yang tadi ya, Karom ya? Iya, mangga. Sebetulnya ini baru pertama sih. Pertama ternyata di dalam Al-Quran itu wanita dan malam itu berkaitan. Baru tahu pertama kali. Terus Siap. tadi, Oke, siap. Teh Indah, terima kasih. Gitu ya. Ini maksudnya tanggapannya tidak untuk diperdebatkan gitu ya, karena sebagai seorang yang beriman tentu kita harus meyakini ini gitu ya, ada relasi, ada keterhubungan antara wanita dan Al-Quran. Oke, selanjutnya adalah ketenangan pada wanita. Kenapa seorang wanita harus tenang, kira-kira begitu gitu ya. Dalam session kali ini kita coba diskusikan mengenai kenapa seorang wanita harus tenang. Saya mau kembali open mic ini ya. Daris. Kak Rom, mangga. Daris. Gimana Kang? Nah, Kok saya Wah, nggak kayaknya ini dapet nih, sih? bapak-bapak nih, udah siap nih. kenapa Daris seorang wanita harus tenang, Daris? Kenapa seorang wanita harus tenang? Kenapa ya? Kenapa ya Kang ya? Rasanya ini mungkin ya, kalau kan ini hubungannya berarti wanita di sini istri mungkin ya, Ya, istri. partner ya. Ya, istri, betul. Iya. Mungkin lebih ke rasanya lebih apa ya? Lebih bisa mengurangi beban aja sih. Mungkin di luar kan banyak beban, terus kalau dapat di rumahnya tenang jadinya oh ternyata nggak sebeban itu kok hidup gitu. Oh. Jadi ada gitulah mungkin ya. Oke, siap. Nggak tahu juga sih Kang. Ya nggak apa-apa gitu ya. Siap. Terima kasih Daris gitu ya. Oke, ini Daris ini belum menikah teman-teman gitu ya, jadi pendapatnya belum ngerasain dia hidup bersama istri. Oke, selanjutnya dari seorang istri. Dari seorang istri, ini istri yang saya kenal siapa ya? Jangan istri saya. Hanifah Nurawaliyah. Han, kenapa Han? Seorang wanita harus tenang, Han. Nanti boleh deh Kang Hasan nambahin ya. Kebetulan lagi nyimak juga. Jadi kenapa seorang istri harus tenang? Karena saya juga sepakat sih sama Daris. Suami kan cari nafkah gitu ya di luar, udah menerima banyak tanggung jawab, beban, dan amanah-amanah gitu di luar. Nah, ketika pulang kembali ke rumah, ya jangan sampai masalah itu nambah lagi dengan perilaku istri yang misalnya mohon maaf menyebalkan atau tidak hormat dan lain sebagainya. Jadi di sini memang harus perannya harus saling komplement. Itu. Mungkin Kang Hasan mau nambahin? Aku nggak ditanya. Oke. Mungkin ngasih nambah insight aja ya Kang Romi. Allah Karim, Masya Allah. Dari apa yang aku pahami itu, hidup seorang perempuan itu berputar pada fitrahnya mencari security. Entah itu keamanan dari segi mungkin finansial, keamanan perlindungan gitu ya. Kalau dulu mungkin dilindungi oleh orang tuanya, ayah dan ibu, kemudian keamanan finansial, keamanan-keamanan yang lainnya. Nah, karena hidupnya penuh dengan rasa keamanan di sini, maka ketenangan itu perlu agar bisa membuat hidup seorang perempuan itu tidak insecure, aman. Kayak gitu. Terhadap apapun yang mungkin bikin dia merasa tidak aman. Entah itu mungkin finansial, kok suami ini gajiannya telat, di PHK dan semacamnya, misalnya kayak gitu ya. Atau dalam urusan-urusan yang lainnya seputar keamanan, security. Itu mungkin Karom. Oke, siap. Terima kasih pasangan muda
Hani dan Asa gitu. Siap. Juga Daris gitu ya tadi terkait pendapatnya. Baik teman-teman sekalian gitu ya. Jadi yang saya sampaikan juga hasil perenungan saya juga. Nah kalau kata salah satu imam gitu, imam mazhab, pendapat manusia itu ya bisa benar bisa salah gitu ya. Silakan bisa diambil, silakan bisa ditolak. Tapi yang tidak boleh ditolak adalah ucapannya hadis Nabi gitu ya, hadis Nabi. Oke, pertama istri adalah penenang suami. Jadi kenapa seorang istri harus tenang ya? Dia adalah penenang suami seperti yang tadi dari sampaikan. Ketika di luar sudah banyak beban ya, dan juga seperti yang tadi Hani sampaikan begitu ya. Ketika di luar sudah ini jangan sampai ketika sampai di rumah malah menemui istrinya dalam kondisi yang menyebalkan atau dengan kondisi-kondisi lain yang membuat tempat berpulang atau tempat beristirahat tadi malah menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Kemudian ketenangan bagi seorang istri juga ini berpengaruh pada tadi ya jalur surga maupun jalur nerakanya istri. Suami merupakan jalur surga maupun jalur nerakanya istri. Dan tentu gitu dalam hal ini bagaimana seorang istri bisa mencapai surga gitu ya, bagaimana seorang istri bisa mencapai surga jika dia tidak memperoleh atau tidak bisa menghadirkan ketenangan bagi yang menjadi jalur surganya begitu. Kemudian ketenangan bagi seorang istri juga dapat membantu keimanan suaminya gitu ya, dapat membantu keimanan suaminya tentu dalam banyak aspek begitu ya, dalam banyak aspek. Siapa laki-laki yang tidak pusing mendengar istrinya tidak tenang, ngomel terus gitu ya misalnya. Begitu. Kemudian istri yang tenang ya soleha dalam hal ini juga merupakan bagian dari indikator kebahagiaannya seorang laki-laki. Ya, jadi ada 4 indikator kebahagiaan seseorang ini yang Nabi sampaikan, dan 1 dari 4 tersebut adalah istri yang soleha, tetangga yang baik, kendaraan yang memadai, rumah yang luas begitu ya. Kemudian yang bagian dari kesengsaraan hidup juga kebalikan dari 4 hal tersebut gitu ya. Jadi dalam hal ini seorang istri itu berada pada 2 kondisi yang sangat mungkin. Pertama, ia adalah sumber kebahagiaan seorang suami, dan yang kedua adalah dia adalah sumber kesengsaraan. Gitu, sumber kesengsaraan seorang suami. Nah, tinggal nanti mana yang lebih cenderung. Tentu kita semuanya ingin kita sebagai laki-laki ingin istri kita sebagai sumber kebahagiaan gitu ya. Dan teman-teman sebagai seorang perempuan tentu ingin istrinya sebagai menjadi istri yang menjadi sumber kebahagiaan bagi suami begitu. Nah, tapi nanti ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan, bahwa potensi seorang istri ini teman-teman yang belum menikah nampaknya belum bisa merasakan gitu, karena potensi ini hanya muncul ketika seorang wanita menjadi seorang istri, yaitu potensi berkhianat. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa seandainya bukan karena Hawa, maka seorang istri tidak pernah mendurhakai suaminya. Nah, potensi khianat seorang wanita itu hanya muncul ketika ia telah menjadi seorang istri. Karena jalan menuju surga itu tidak mudah gitu ya. Ini kan suami jalur surganya seorang istri gitu ya. Sementara masuk surga itu tidak mudah bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin di dunia ini pasti penuh dengan onak dan duri, penuh dengan rintangan, penuh dengan segala hal gitu ya yang sangat tidak mengenakan. Sama laki-laki pun sama gitu ya, dia harus berjihad, dia harus berperang, itu juga bukan sesuatu yang mengenakan gitu ya bagi nafsu manusia. Sama seorang istri pun ketika ia ingin menempuh sebuah jalur surga tersebut tidak mudah gitu ya. Nah, makanya seorang istri tadi harus berjihad melawan dirinya sendiri. Melawan kehianatan dalam dirinya gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa lagi hal lain yang bisa saya sampaikan. Kemudian melawan hal-hal ini ada pada dirinya untuk bisa menjadikan dirinya tenang dan menenangkan bagi suaminya begitu. Kemudian yang berikutnya, udah 4 doang gitu ya. Peran keterangan bagi seorang istri gitu ya, yang tadi kita
sampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui, tadi saya sudah sampaikan gitu ya, bahwasannya untuk mencapai surga merupakan sesuatu yang tidak mudah, termasuk bagi seorang istri gitu ya. Rasulullah menyebutkan siapa saja wanita yang masuk, yang sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan dan taat pada suaminya, ia boleh masuk surga lewat pintu mana saja. Dan tentu itu bukan sesuatu yang mudah dijalankan gitu ya, bukan sesuatu yang mudah dijalankan. Sholat 5 waktu mudah lah gitu ya, bisa insya Allah lebih mudah dijalankan karena hubungannya langsung dengan Allah. Puasa Ramadan hubungannya juga langsung dengan Allah. Tapi kalau berhubungan dengan manusia gitu ya, apalagi suami, yang mana istri lebih banyak tahu tentang aib-aib suami dibandingkan yang bukan istri gitu ya. Seperti sekarang nih ya, ini istri saya bergabung nih. Teman-teman mungkin tidak lebih tahu tentang aib-aib saya dibandingkan istri saya gitu ya. Nah, maka itu menjadi sesuatu yang sangat menyulitkan istri untuk berbuat. Ya tentu di sini bukan cuma itu doang. Setan juga mendampingi istri gitu ya. Setan juga mendampingi istri untuk berbuat khianat kepada suaminya begitu. Dan fitrah-fitrah ini juga fitrah secara tabiat yang mana sudah terdapat pada diri wanita yang harus wanita lawan untuk mencapai jalan surganya gitu, Tadi karena wanita tidak mudah, karena masuk surga tidak mudah, dan Allah menjadikan suami sebagai jalan surganya istri, maka untuk mencapai jalan surga dengan berbakti pada suami itu bukan perkara yang mudah. Sekarang teman-teman yang belum menikah belum merasakan, atau teman-teman yang sudah menikah belum merasakan, gitu ya, bisa jadi belum juga kalau masih baru begitu atau masih beberapa bulan. Nanti tahapan-tahapan dalam rumah tangga itu setelah teman-teman menikah selanjutnya adalah teman-teman memiliki anak lahir, anak kecil, kemudian anak menjadi besar, anak bertambah, jadi yang tadinya 1 menjadi 2, kemudian dari 2 jadi 3, dan seterusnya begitu ya. Itu akan terus menambah sulitnya jalan berbakti kepada suami gitu ya, karena godaannya makin banyak begitu. Maka kita perlu menyimak perkataan mertuanya Syuraih Al-Qadi gitu ya. Syuraih Al-Qadi itu salah seorang qadi, beliau hidup di zaman Umar bin Khattab gitu ya. Nah, Syuraih Al-Qadi ini ketika menikahi seorang perempuan, dia dinasehati oleh ibu mertuanya. Jadi dia yang menyampaikan ini adalah ibu mertuanya Syuraih Al-Qadi. Ibu mertua Syuraih berkata kepada Syuraih gitu ya, sesungguhnya seorang wanita akan berada pada kedudukan atau pada perilaku yang paling buruk. Seorang wanita berada pada perilaku yang paling buruk pada 2 kondisi. Pertama, saat ia merasa memiliki kedudukan di mata suami, gaji gua lebih besar, pangkat gua lebih tinggi, pendidikan gua lebih tinggi, dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua adalah pada saat ia memiliki anak. Nah, jadi disadari atau tidak disadari, nanti ketika setelah memiliki anak, potensi-potensi untuk sulit berbakti pada suami itu bisa jadi lebih besar dibandingkan sekarang gitu ya, yang belum punya anak tapi sudah menikah. Dan bisa jadi jauh lebih besar lagi ketika tadi, kalau sepertinya teman-teman yang belum menikah tentu belum bisa banyak merasakan terkait potensi tadi gitu. Karena tadi yang masuk neraka pun gitu ya, itu dari kalangan perempuan Rasulullah sebutkan sebagai istri gitu ya, karena mereka menolak pemberian suami begitu. Nah, itu penghuni perempuan yang paling banyak dari kalangan perempuan dikarenakan mereka menolak pemberian suami. Jadi jalan ke nerakanya juga ada gitu ya, jalan ke surganya tidak mudah begitu. Oke, selanjutnya fitrah pada wanita. Ini beberapa fitrah yang saya coba ambil dari hadis Nabi gitu ya. Pertama adalah bengkok. Jadi wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan ini bisa dimaknai banyak hal gitu ya. Ketika Rasulullah menyebutkan apabila engkau berusaha meluruskannya gitu ya, dengan langsung. Jadi hadisnya itu berbunyi, nasihatilah wanita dengan kebaikan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Apabila engkau meluruskannya secara langsung, maka ia akan patah, dan apabila engkau membiarkannya, maka dia akan tetap bengkok. Gitu ya, dia akan tetap bengkok. Bengkoknya ini saya mau minta pendapat lagi nih ya, Kira-kira bengkoknya wanita itu kayak gimana sih ya, gitu ya. Coba Kang Rifai Muhammad, ini saya tadi lihat bersama istrinya ya. Saya minta pendapatnya istrinya aja lah. Kang Rifai?
Enggak. Ya, Gimana Teh? Kira-kira wanita bengkok itu bengkok tadi itu dimaknai kayak gimana menurut Teh? Halo. Nyambung? Nah, ya, baik, nyambung. Nyambung, mangga. Iya. Kalau menurut saya, wanita kenapa itu bengkok? Karena di dalam diri wanita itu mempunyai sebuah tabiat yang mungkin sulit, kalau dikatakan sulit itu sulit gitu untuk meluruskannya gitu. Tapi perlu pelan, perlu kesabaran yang sangat tinggi gitu untuk meluruskannya itu gitu. Karena kalau misalnya dipaksakan pun akan patah gitu. Ketika wanita itu sudah menemukan ke titik patahnya itu, berarti ya gagal lah gitu semuanya itu gitu. Jadi memang karena si tabiat wanita ini emang sudah bengkok, udah dari sananya gitu kan, ya untuk katakanlah pesan kepada seorang laki-laki, kepada seorang suami, betapa harus sangat sabarnya, yang sangat luar biasa banget gitu kan, untuk bisa meluruskannya gitu kan. Selain mohon maaf ya Kak ya, Ya, mangga. selain tadi kan wanita yang setenang malam, mungkin itu adalah katakanlah bisa dijadikan PR untuk wanita, harus benar-benar sabar, menerima, harus bisa contohnya seperti pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan wahyu yang pertama kali, beliau sangat bergetar, menggigil hingga akhirnya pulang menemui ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah, beliau sambil bergetarnya itu selimuti aku gitu kan. Kalau misalkan wanitanya nggak tenang, pasti ini teh ada apa gitu. Tapi Insya Allah luar biasanya ibunda Khadijah itu, beliau nggak banyak tanya, nggak banyak ini tuh ada apa, nggak banyak tanya kayak gitu, langsung beliau mendekap Rasulullah, langsung mengiyakan, menuruti kata-kata Rasulullah, langsung ditenangkanlah gitu Rasulullah, sehingga Allah hadirkan rasa tenang itu di dalam hati Rasulullah. Dan juga mungkin ada salah satu contohnya lagi ketika di perang ya, yang ketika di Hudaybiyah, Rasulullah pun sama seperti itu. Ketika para sahabatnya tidak mendengar lagi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah itu pulang kan, menemui masuk ke tenda, dan beliau menemui Ummu Salamah, dan di situ Ummu Salamah pun sama posisinya, tidak banyak tanya dan apa-apa, langsung memberikan solusi yang sangat menenangkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari salah satu kisah tersebut gitu, itu bisa menjadikan kepada kita semua wanita contoh-contohnya, seperti itulah mungkin yang harus digali, ini teh mungkin seperti itu gitu kan. Dan juga dikorelasikan dengan wanita yang bengkok ini, ternyata kalau misalkannya wanita udah lurus, udah lelaki ini udah berhasil nih gitu kan meluruskan yang si bengkok ini, ternyata Masya Allah luar biasa, setenang itukah dia gitu. Jadi mungkin gini kan, kenapa katakanlah rumah tangga, angka perceraian sekarang itu tinggi gitu, karena mungkin si bengkok ini belum lurus gitu, atau mungkin meluruskan si bengkok ini terlalu keras. Jadi dia itu kayak nggak ada kekuatan, nggak ada pelumas lah, kalau masalah ininya mah nggak ada pelumas yang menstimulus dia untuk jadi tenang setenang malam itu gitu. Jadi mungkin bisa diartikan kurangnya sabar,
kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi si bengkok ini bisa jadi patah gitu. Kayak gitu sih kalau pandangan saya gitu ya. Segitu aja. Baik, terima kasih Teh atas insight-nya gitu ya. Jadi tadi disebutkan tentang Khadijah, jadi saya kembali teringat gitu ya bahwa ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dari Gua Hiro, kemudian apa namanya, beliau ditenangkan oleh istrinya Khadijah gitu ya. Beliau ditenangkan oleh istrinya Khadijah. Baik, kita lanjut. Tabiat pada seorang perempuan yang ini akan mengganggu ketenangannya gitu ya. Ini akan mengganggu ketenangannya sehingga perempuan wanita harus berjihad untuk melawan gitu ya, untuk melawan tabiat-tabiat ini sampai akhirnya mereka mencapai pada ketenangan dan menenangkan tentunya. Kemudian berikutnya adalah fasik gitu ya. Jadi ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang fasik itu di neraka, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang-orang fasik itu? Kemudian Rasulullah melanjutkan, mereka adalah para perempuan, gitu ya, atau para wanita. Kemudian para sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, bukankah mereka adalah ibu-ibu kita, istri-istri kita dan anak-anak kita, begitu ya? Kemudian Rasulullah bersabda kembali, ya, akan tetapi mereka, apabila mereka diberi, mereka tidak bersyukur, dan apabila mereka diuji, mereka tidak bersabar. Jadi hal yang menjadi tabiat bagi seorang perempuan, seorang istri terutama gitu, ini akan tadi ya, ini saya katakan akan sangat terasa fitrah-fitrah ini setelah teman-teman menjadi istri. Sekarang yang belum menikah bisa jadi belum merasakan gitu ya. Tapi yang sudah menikah pun bisa jadi belum sedang atau bahkan tengah merasakan gitu ya, tentang perasaan kekurangan bersyukurnya seorang wanita gitu, seorang istri, dan kurangnya bersabar seorang istri menghadapi apapun gitu ya, bukan cuman suaminya. Kemudian yang berikutnya adalah setengah akal dan setengah agama. Ini yang Rasulullah sampaikan ketika para wanita, Rasulullah kabarkan banyak penghuni neraka dari kalangan wanita. Rasulullah sampaikan mereka setengah akal, artinya kemudian para sahabat ada yang dalam hadis riwayat yang lain itu adalah salah satu sahabiah yang protes begitu ya setelah disampaikan keterangan ini. Apa bukti setengah akalnya? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa persaksian wanita itu setengah dari persaksian laki-laki. Kemudian apa bukti setengah agamanya? Bukankah, kata Rasulullah, bukankah ketika haid para perempuan tidak sholat dan tidak puasa begitu ya? Jadi perempuan bisa kita maknai banyak gitu ya tentang setengah akal dan setengah agamanya seorang perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah generalisasi. Sesuatu yang kecil tapi dianggap semuanya begitu ya. Terutama dalam hal memandang kesalahan. Teman-teman yang sekarang sudah berkeluarga dan pernah berkonflik dengan suaminya, itu tidak mungkin keluarga tanpa konflik, itu tidak mungkin. Keluarga semulia Nabi saja konflik. Nabi saja gitu ya, keluarga yang mulia saja gitu ya, itu konflik dengan istrinya. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Gitu. Nah, mengeneralisasi ini juga bagian dari sumber masuk nerakanya seorang istri gitu ya. Rasulullah menyampaikan apabila engkau berbuat baik sepanjang waktu pada seorang istri gitu ya, pada seorang istri, kemudian engkau melihat dia mendapati satu saja keburukanmu, ia akan mengatakan engkau tidak pernah berbuat baik kepadaku. Jadi kalau dalam peribahasa bahasa Indonesia gitu ya, karena nilai setitik rusak susu sebelanga gitu. Ini kira-kira berbentuk seperti itu. Nah, tadi ya, teman-teman yang belum menikah mungkin belum merasakan gitu ya. Kalau sekarang ada konflik dengan teman berbeda. Konflik dengan teman itu berbeda. Teman yang lawan jenis gitu ya, misalnya dalam organisasi atau dalam pekerjaan itu berbeda. Konflik dengan pasangan ini pasti terasa gitu ya. Dan generalisasi ini akan lebih muncul pada saat perempuan cemburu gitu ya. Kalau teman-teman cemburu, itu generalisasinya lebih besar dibandingkan konflik yang lain gitu. Kemudian yang berikutnya adalah cemburu. Ini juga alasan kenapa Rasulullah SAW itu tidak menikahi wanita-wanita Ansor. Jadi ketika ditanya kenapa Rasulullah engkau tidak menikahi wanita Ansor gitu ya, karena mereka adalah pencemburu. Kemudian
yang berikutnya ada kisah Aisyah dan Hafsah gitu ya, yang pada saat itu mereka berdua menemani Rasulullah pergi bersafar gitu ya, pergi safar, kemudian biasanya setiap malam Rasulullah ke tendanya Aisyah gitu ya, ngobrol sambil memandangi langit malam mungkin ya bersama tendanya Aisyah. Tapi pada malam itu Rasulullah ke tendanya Hafsah gitu. Nah, Aisyah itu sampai dengan memasukkan kakinya gitu ya ke semak-semak dan berharap kalajengking atau ular menggigitnya. Gitu ya. Jadi Masya Allah sekali, cemburu wanita ini bisa membutakan sesuatu, termasuk mengeneralisasi kebaikan-kebaikan suami. Kemudian yang berikutnya adalah perasa. Kita bisa melihat di surat Al-Qasas, ibunya Nabi Musa alaihissalam itu setelah beliau menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil, itu meminta kepada putrinya gitu, kepada kakaknya Musa untuk mengikuti gitu. Itu bagian dari perasaannya seorang wanita, kasih sayang begitu ya, kasih sayangnya sebagai itu. Kemudian di hadis juga ada seorang wanita yang mendapatkan kurma kemudian dibagi kepada anaknya gitu ya. Kemudian tersisa satu kurma yang seharusnya dimakan oleh dirinya, tapi ia tetap bagikan kepada anaknya karena anaknya meminta gitu ya. Dan Rasulullah menyebutkan Allah menyayanginya karena ia menyayangi anaknya. Jadi seorang wanita ini juga perasanya ini kadang berlebih sehingga menimbulkan cemburu, sehingga mencari ketenangan seperti yang tadi Asa sampaikan begitu ya, mencari keamanan gitu ya, keamanan dalam hal-hal yang membuat tidak aman. Nah, kemudian berikutnya adalah fitrah hianat yang tadi saya sudah sebutkan gitu ya, yang mana potensi berkhianat ini, fitrah hianat ini sangat muncul gitu ya, sangat menonjol ketika ia telah berperan sebagai seorang istri. Kemudian bicara, jadi dibandingkan seorang laki-laki, tentu ini sudah banyak kajiannya gitu ya, seorang wanita lebih banyak berbicara dibandingkan seorang laki-laki begitu. Dan dalam rumah tangga nanti akan sangat terasa sekali gitu ya, siapa yang lebih banyak, apalagi kalau sudah memiliki anak gitu ya, siapa yang lebih banyak berbicara di keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah diperintahkan bersedekah. Ini saya mau sebut sesuatu tapi tidak secara teks, tapi itu tidak secara tekstual disebutkan. Jadi kalau yang secara tekstual disebutkan itu adalah banyak hadis Nabi yang memerintahkan seorang wanita bersedekah gitu ya. Ketika Rasulullah bersabda kepada Asma gitu ya, bersedekahlah gitu ya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para wanita pada saat sholat Idul Fitri. Kemudian Rasulullah juga bersabda kepada istrinya, kepada wanita gitu ya, untuk bersedekah meskipun hanya dengan satu kaki kambing begitu dan lain sebagainya. Nah, mungkin pada sisi yang lain gitu ya, saya ingin mengatakan bahwa wanita ini sulit bersedekah. Pada sisi yang lain, meskipun itu hanya sebagai sebuah pendapat saya aja begitu ya. Dan makanya ada perintah secara khusus yang Rasulullah sampaikan kepada para wanita begitu. Kemudian yang berikutnya adalah pemalu gitu ya. Ini jelas kita dapati banyak gitu ya hadis tentang ini, terutama dalam urusan pernikahan. Kalau gadis ditanya ketika menikah, maka diamnya adalah jawabannya itu karena dia pemalu begitu. Oke, ini kira-kira fitrah-fitrah wanita yang harus yang ada pada diri seorang istri gitu ya, wanita yang akan menjadi seorang istri, yang selanjutnya akan menjadi bisa menjadi pembantu gitu ya, bisa menjadi penghambat wanita untuk mencapai ketenangan. Oke, sampai sini saya perlu tanggapan dari Teh Silmi. Teh Silmi, silakan Teh Silmi. Ya, Teh Silmi boleh open mic. Apakah sudah terhubung? Barangkali ada yang mau ditambahkan atau bahkan nggak setuju gitu ya. Emang nggak? Boleh mungkin dari yang lain dulu, Karo. Siap. Teh Dinar, silakan Teh Dinar.
Oke, Teh Dinar, boleh? Halo Teh Dinar, apakah tersambung dengan kita? Oke, ini ada yang mau bertanya katanya, Kang. Jadi mau bertanya. Ini Kang Asa mau tanya. Halo, Kak Rom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, saya jadi penasaran. Ini baru kepikiran barusan banget sih ya. Ceritanya kan wanita itu diciptakan oleh Allah dari bagian pria ya, bagian laki-laki di sini. Nah, apakah itu berarti ya terbuka kemungkinan juga kalau fitrah-fitrah yang dimiliki perempuan itu juga dimiliki oleh laki-laki? Oke, siap. Baik. Kalau yang ini ya, kalau yang kita berbicara manusia secara umum, itu fitrah yang terdapat pada laki-laki, pada manusia secara umum, manusia diciptakan lemah, manusia diciptakan berkeluh kesah, wanita diciptakan hal yang lainnya gitu ya, itu juga pasti terdapat di laki-laki dan di perempuan gitu ya. Kemudian apakah karena laki-laki ya karena perempuan diciptakan dari bagian laki-laki, apakah fitrah yang terdapat pada perempuan juga itu terdapat pada laki-laki? Dalam hal ini kalau kita memandang gitu, kalau kita memandang sumber penciptaan sumber awal penciptaan dengan zat yang dijadikan bahan untuk mencipta itu dua hal yang berbeda gitu ya. Kita diciptakan dari tanah, kemudian tapi kita tidak bisa tuh semakin dengan menambahkan tanah ke tubuh kita kemudian tumbuh, nggak begitu gitu ya. Artinya zat-zat tanah dalam tubuh kita sudah bukan lagi berbentuk tanah gitu. Nah, boleh jadi yang perempuan pun gitu ya, ini menurut saya wallahu a'lam bishawab, yang perempuan pun sama, karena ia diciptakan dari bagian laki-laki. Jadi antara zat yang digunakan untuk menciptakan sesuatu dengan zat hasil ciptaan itu sudah bukan lagi sesuatu yang bisa disamakan begitu. Begitu, Asa. Wallahu a'lam. Oke, siap, hatur nuhun Kak Rom, jazakumullah khair. Siap. Oke, saya perlu tanggapan nih teman-teman, barangkali ada yang tidak setuju atau bahkan ada yang mau menambahkan begitu ya, atau ada yang mau bukan tidak setuju lah, ada yang mau mengurangi. Mengurangi. Ini kayaknya ada yang mau nambahin nih, Kak Rom. Silakan. Kang Hairul ya, boleh open mic, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya Kang, ditutup gambarnya, ini ada anak kecil. Nambahin seperti yang judul yang sedang kita bahas, wanita setenang malam. Emang ini sudah jadi fitrahnya Kang, kalau dilihat dari khabar ataupun dari asar gitu, insya Allah ini sahih. Jadi ketika dulu Nabi Adam pertama kali diciptakan, jadi Nabi Adam itu sendirian gitu, kelihatan linglung. Jadi ini juga sudah jadi fitrah sebagai laki-laki gitu. Ketika harus ada pendamping yang menjadi penenang gitu, istilahnya itu. Nah, kalau tadi masalah fitrah wanita bengkok sampai tabiatnya itu selaras dengan seperti yang Akang sebutkan tadi, dari bahan bakunya Kang, kalau kasarnya itu dari istilahnya silgi, tulang rusuk yang bengkok gitu. Bengkok di sini pertama dari akal, kedua dari istilahnya tuh bukan akibat ya, fitrah dari kondisi fisiknya gitu. Adanya head sehingga mengganggu istilahnya tuh psikisnya, mengganggu pikirannya gitu. Sehingga ini istilahnya tuh jadi wanita itu sulit untuk ajak pada satu pendirian gitu. Nah, ini dikatakan bengkok di sini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar gitu, Imam Ibnu Hajar. Nah, maka di sini laki-laki diperintahkan, bahkan Rasul sudah berwasiat, istasau bin nisa'i khairan, saya berwasiat kepada kalian tentang perempuan itu harus sangat berbuat baik gitu. Nah, karena itu akibat dari ciptaannya tersebut gitu, fitrahnya, tabiatnya gitu. Nah, sehingga kalau kita melihat dari segi tubuh atau bentuk tubuh seorang laki-laki gitu. Putus-putus. Halo? Lanjut. Nah,
Makanya kita kalau lihat dari fisik seorang laki-laki gitu, di mana dada itu lebih besar, ini menandakan Allah memerintahkan kita itu untuk melapangkan dan bersabar lebih besar lagi gitu, Kang. Pada wanita. Pada laki-laki. Laki-laki Allah perintahkan untuk lebih bersabar pada wanita. Enggak, kalau laki-laki gitu kan, kalau laki-laki itu segitiga terbalik, jadi itu di istilahnya itu harus melapangkan rasa sabar yang begitu luas gitu. Siap. Oke, baik, Gitu, terima kasih Kang. Kang Hairul atas tanggapan gitu ya, tanggapan dari yang tadi disampaikan semakin menguatkan begitu ya. Tadi kalau di antara teman-teman ada yang pro feminisme gitu ya, tentu yang tadi saya sampaikan seolah-olah mendeskripsikan perempuan, tidak gitu ya. Justru ini adalah hal-hal yang kira-kira akan dilalui oleh perempuan untuk mencapai tujuan penciptaannya gitu ya, untuk mencapai tujuan penciptaannya. Selain beribadah kepada Allah, selain mengurus rumah tangga, selain beribadah kepada Allah, selain menjadi khalifah di muka bumi begitu ya pada porsinya, juga sebagai penenang bagi suaminya. Nah, kemudian yang berikutnya akan kita diskusikan adalah upaya agar tenang dan menenangkan. Oke, yang pertama yang pasti harus dilakukan adalah melampaui fitrah, melampaui hal yang tadi disebutkan, gitu ya. Atau bukan melampaui, tapi membuat itu sekadarnya atau sewajarnya. Seperti misalnya perasa dan pemalu, buat itu sewajarnya aja, gitu ya. Tapi kalau bengkok, fasik, setengah akal, generalisasi, cemburu itu bahkan bisa dilampaui, gitu, bisa dilampaui. Nah, kita bisa melihat Hajar, gitu ya, Ibunda Ismail alaihissalam yang pada saat ia ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah gurun yang tidak ada siapapun di sana, tidak ada tanda-tanda kehidupan, panas gitu ya, meskipun dibekali tapi bekalnya juga habis begitu. Kemudian dengan yakin dan teguh gitu ya, karena mengetahui itu perintah Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi tenang. Karena fitrah perempuan sebagai perasa tadi, ya, sebagai mencari ketenangan, mencari rasa aman dari finansial, dari ketersediaan pangan dan lain sebagainya, itu sudah terlampaui gitu ya, sudah terlampaui. Tidak menangis, tidak merengek atau tidak berbuat sesuatu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya, tapi menerima itu dan yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Pun dengan kita gitu ya, baik yang sudah menjadi seorang istri maupun yang belum menjadi seorang istri, itu kita latih gitu ya, kita sama-sama melatih bagaimana melampaui fitrah tersebut begitu. Oke, kemudian yang berikutnya bisa kita lihat juga Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar melampaui, sebenarnya banyak kisah sahabiah atau kisah para wanita yang melampaui fitrah, dan karena mereka melampaui fitrah tadi gitu ya, melampaui fitrah dalam hal tadi fitrah-fitrah yang saya sebutkan di atas gitu ya. Selanjutnya dunia mengenal mereka. Bisa paling tidak umat Islam mengenal mereka sampai dengan sekarang. Asma binti Abu Bakar kira-kira apa ya, melampaui fitrahnya apa ya? Ada yang tahu? Sampai jam 10. Asma binti siapa itu? Asma binti Abu Bakar ini teman-teman sekalian gitu ya, ketika beliau membantu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, hijrah dari Mekah ke Madinah pada saat kondisi kandungannya besar. Entah mungkin itu bulan ke-9 atau bulan ke-8 gitu ya. Tapi pada saat kondisi kandungannya besar, karena Asma setelah tiba di Madinah gitu ya, setelah di Madinah ia melahirkan Abdullah bin Zubair. Ia melahirkan Abdullah bin Zubair yang kemudian menjadi bayi pertama yang lahir di Madinah gitu ya, dan mematahkan apa namanya perkataan orang-orang Yahudi bahwa mereka telah menyihir kaum muslimin, bahwa kaum muslimin tidak bisa melahirkan anak di Madinah gitu ya. Nah, Asma binti Abu Bakar dalam kondisi hamil besar itu harus membawa seorang diri gitu ya, bekal untuk ayah dan untuk Rasulullah. Ya, mengarungi gurun gitu ya, mengarungi gurun ini sesuatu yang sudah tidak nyaman, tidak aman, panas gitu ya. Kemudian kalau ketahuan yang nanti dibunuh bukan cuman Abu Bakar dan Rasulullah saja gitu ya, tapi termasuk Asma juga begitu. Nah, jadi ada konsekuensi banyak gitu ya yang Asma terima ketika
ia mengambil peran ini sebagai pembawa bekal atau pemberi bekal gitu, penyuplai bekal kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian ada Ummu Salamah. Ini jelas kisah yang sangat masyhur sekali gitu ya, Ummu Salamah yang bagaimana ia menenangkan suami, kemudian menyampaikan kabar gembira, bukan kabar gembira, menyampaikan kabar kematian putranya gitu ya. Putranya juga bukan putra Abu Salamah saja, maksudnya bukan putra seayah, maksudnya bukan anak tiri, tapi anak keduanya gitu ya, anak keduanya. Nah, bagaimana ia mendapati itu semua dengan perasaan yang tenang dan bisa menenangkan suami. Padahal anak itu sesuatu yang sangat disenangi oleh orang tua begitu ya, karena fitrahnya juga mencintai anak, dan ketika fitrah itu terlampaui sampai dengan sekarang kita mengenal kisah tersebut begitu. Kemudian yang berikutnya yang bisa dilakukan gitu ya, ini adalah memuji suami ya, memuji suami sebagaimana yang Khadijah radhiyallahu anha lakukan ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Ketika ia begitu ketakutan, ya Rasulullah ketakutan, dan menceritakan kepada Khadijah, Khadijah menguatkan Rasulullah sekali-kali tidak gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabaikanmu gitu ya, atau tidak akan mencelakakanmu. Kemudian Khadijah memuji Rasulullah SAW, engkau adalah orang yang banyak bersilaturahim, engkau orang yang banyak menolong, dan seterusnya gitu ya. Jadi banyak pujian-pujian yang disampaikan oleh Khadijah kepada Rasulullah SAW. Tentu kita juga gitu ya, atau seorang istri ini bisa memberikan pujian kepada suaminya gitu ya, kepada suaminya. Yang belum punya suami itu dari sekarang bisa menyiapkan pujiannya apa saja gitu ya. Entah, oh ayah kok semakin ganteng, atau pujian-pujian yang lain gitu ya. Tentu pada tahap wajar gitu, pujian pada tahap wajar. Kemudian yang berikutnya bisa dilakukan adalah berterima kasih. Ini rekan-rekan sekalian gitu ya, banyak yang sulit berterima kasih kepada suaminya. Bahkan untuk mengucapkan ya terima kasihnya itu baik yang sudah berjasa, baik yang secara langsung memiliki jasa maupun tidak memiliki jasa. Maksudnya kalau sepertinya istrinya dibelikan martabak, itu berterima kasih, itu wajar gitu ya. Tapi ketika tanpa ada angin gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba seorang istri berterima kasih, itu menjadi bagian dari upaya supaya bisa menenangkan diri gitu. Karena Allah juga tidak memandang seorang istri yang tidak bersyukur atas suaminya. Ya, salah satu bentuk syukur kepada suami adalah dengan mengucapkan terima kasih kepadanya. Karena gitu ya, suami Allah lebihkan, dalam surat An-Nisa kita dapat melihat Allah lebihkan karena suami menafkahi istri. Kemudian dalam hadis Rasulullah menyebutkan karena hak suami yang begitu besar gitu ya, hingga apabila suamimu menguncurkan nanah dan darah dari hidungnya dan engkau jilat, engkau belum bisa menunaikan hak suamimu. Begitu. Kemudian yang berikutnya meminta maaf. Ini juga tidak mudah gitu ya. Kalau minta maaf karena kita yang benar dan suami yang salah itu juga biasa gitu ya. Tapi kalau kebalik, kalau kita salah tapi suami yang benar karena kita yang salah gitu ya, kemudian kita meminta maaf itu biasa. Tapi ketika suami yang salah gitu ya, atau suami yang salah lah ya gitu, tapi kita yang minta maaf, ini yang luar biasa. Dan inilah yang Rasulullah sebutkan sebagai perempuan-perempuan surga. Maukah aku kabarkan kepada kalian perempuan-perempuan surga gitu ya. Yaitu tadi ya, ini adalah yang apabila ia diperlakukan tidak baik atau ia marah begitu ya. Jadi diperlakukan tidak baik itu berarti oleh suaminya, ia datang kepada suaminya sambil berkata, ini kedua tanganku ada di tanganmu. Jadi datang dengan menyerahkan diri kepada suami, kemudian mengatakan, ini tanganku ada tanganmu, aku tidak bisa bercelak atau tidak bisa tidur sampai engkau ridho. Jadi meminta maaf gitu ya kepada suami. Dan tentu ini bukan perkara yang mudah. Kalau kondisinya tanpa konflik, itu mudah meminta maaf. Kalau kondisinya tanpa konflik. Tapi kalau kondisinya dengan konflik gitu ya, nah, meminta maaf ini perlu upaya untuk melampaui fitrah. Perlu upaya untuk melampaui fitrah. Tidak mudah rekan-rekan sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah hormat. Hormat bukan hormat begini gitu ya. Hormat dalam hal ini yang menghormati suami begitu ya, baik pada
bentuk implementasinya banyak gitu ya. Salah satunya misalnya panggilan. Salah satunya adalah panggilan. Ada yang manggil suaminya dengan nama, ada gitu ya. Istri yang memanggil suaminya dengan namanya sendiri. Ya entah bentuk hormat atau bukan, itu saya juga ya itu masing-masing gitu ya, itu masing-masing. Tapi kalau keumuman kita tentu memanggil suami dengan namanya itu bagian dari ketidakhormatan gitu ya. Bahkan rekan-rekan sekalian, Ummu Darda gitu ya, Ummu Darda beliau juga kan banyak sahabat yang berguru kepada beliau begitu. Sehingga ada riwayat hadis yang berasal dari Ummu Darda gitu ya. Nah, Ummu Darda ini ketika menerima hadis dari Abu Darda, dari suaminya, Ummu Darda ini menyampaikan kepada para tabi'in atau para orang-orang yang berguru kepada Ummu Darda itu dengan sebutan Sayyidi, dengan sebutan tuanku. Jadi tuanku ada tani gitu ya, ada tani Sayyidi gitu, telah menceritakan kepadaku tuanku. Dan Imam Nawawi itu menjelaskan bahwa ucapan tuanku yang dimaksud oleh Ummu Darda adalah suaminya, yaitu Abu Darda. Gitu. Jadi diperbolehkan bagi seorang istri untuk memanggil suaminya dengan sapaan atau dengan panggilan yang menghormati suaminya. Nah, implementasinya juga bisa nanti dari simpan nama di kontak. Ini bagi seorang istri nih ya, bagi seorang istri atau bagi seorang calon istri. Kira-kira apa ya nama kontak suami nama suami di kontaknya. Oke, saya mau mendengar dari Hanifah Hoirunisa. Hanifah Hoirunisa, kira-kira kalau ini Hanifah belum menikah gitu ya, saya tahu belum menikah. Kira-kira kalau menikah nanti menyimpan kontak suaminya apa, Han? Ya Allah, Masya Allah, Kang. Gak percaya kepanggil. Apa? Apa ya? Belum kepikiran, Kang. Tapi ya namanya aja ya. Namanya, oke. Oke, siap. Oke, kemudian yang sudah menikah ya, ini ada Derin nyimpan kontak suami apa Der namanya Der? Halo Derin. Derin tersambung? Oke, siapa lagi ya yang saya tahu? Azizan Zahwa. Azizan boleh open mic? Pada kemana ini? Oke, mungkin bisa ke yang lain dulu, Karom. Ya. Kita masih punya 4 menit ya buat sesi tanya jawab nanti. Oke, siap. Kalau dari laki-laki kayaknya enggak ini nih. Didi kalau nanti jadi suami pengen disimpan apa di nama kontak di handphone istrinya? Iya Kang. Jadi saya mungkin mengcopy seseorang karena beliau sering memperlihatkan nama kontaknya gitu, nama kontak istrinya. Ini mah ente kalau jadi suami iya, apa? Iya, jadi saya mengcopy dulu begitu Kang, karena kan belum nikah juga. Nah paling mungkin bidadariku. Itu mah itu mah ente nyimpen kontak istri, ini mah ente Iya. Saya nyimpen kontak istri kalau nanti udah nikah. Nah, ente pengen disimpan kontaknya namanya apa oleh istri ente? Oh, terbalik ya? Iya, terbalik. Apa ya? Apa? Wah, kalau itu saya bingung, Kang. Itu mungkin bingung.
saya tidak bisa memaksa, mungkin itu lebih ke apa ya, istri saya mungkin. Oke. Ya. Tapi belum ketahuan sekarang. Apa? Istilahnya belum ketahuan sekarang. Ya, nanti. Oke. Oke, terima kasih Didi, terima kasih Hanifa gitu ya. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah berlaku lemah lembut. Berlaku lemah lembut, Rasulullah sampaikan kepada Aisyah, wahai Aisyah gitu ya, berlaku lemah lembutlah engkau, karena jika Allah menghendaki suatu kebaikan pada sebuah keluarga, maka ia akan mulai dari yang dengan kelembutan gitu ya, akan memberikan kelembutan. Nah, bentuk kebaikan sebuah keluarga adalah lemah lembut tadi, baik suami maupun istri. Ini tentu tidak hanya ke istri saja, tapi ke suami juga gitu ya, lemah lembut pada istri, lemah lembut pada anak. Tapi yang Rasulullah sebutkan secara langsung adalah kepada Aisyah gitu ya, selaku istrinya begitu. Jadi upaya yang bisa dilakukan oleh seorang istri adalah berlaku lemah lembut kepada suami. Tadi ya, dari atasnya, dari memuji suami sampai dengan berlaku lemah lembut sampai dengan ke bawah nanti, itu semuanya bagian dari melampaui fitrah. Berlaku lemah lembut itu gampang kalau tidak ada konflik, tapi begitu ada konflik, nah fitrah kita akan bermain di situ, dan kalau kita tidak unggul dari fitrah kita akan terjebak pada kondisi-kondisi yang selanjutnya akan membuat kita bersedih gitu ya. Kadang ada istri yang merasa kenapa saya begini-begini banget gitu ya, kenapa saya kok merasa sulit begitu untuk menjadi baik begitu, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah taat gitu ya. Ini yang terakhir, ini mah seharusnya disimpan paling atas, tapi ini sesuatu yang tidak mudah juga. Aku dengar dan aku taat itu gitu ya, itu juga berlaku bagi seorang istri kepada suaminya, dan itu bukan perkara yang mudah gitu ya, karena ketaatan seorang istri yang tadi Allah sampaikan, yang tadi Rasulullah sampaikan gitu ya, ia dapat memasuki surga dari pintu mana saja, bukan perkara yang mudah. Semuanya juga taat tadi ya. Taat kalau dalam kondisi senang itu tidak masalah, tapi kalau taat dalam kondisi yang konflik gitu ya, dalam kondisi yang menyedihkan, itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, ketaatan ini berlaku mutlak. Rekan-rekan sekalian, ini baik yang sudah menjadi istri maupun yang belum menjadi istri gitu, yang akan menjadi istri. Ketaatan ini berlaku mutlak. Jadi bukan pada perkara yang sifatnya ada dalam tuntunan syariat saja. Seperti misalnya suami menyuruh istri berpuasa sunnah. Maka puasa sunnah yang tadinya sunnah, karena ada perintah suami menjadi wajib, dan istri wajib taat gitu ya, kira-kira begitu. Itu bukan pada perkara itu saja, bahkan pada perkara mubah sekalipun istri wajib taat. Pada perkara mubah contohnya gimana? Contohnya istri udah pakai baju warna merah, sepatu merah, jam tangan merah, tas merah, kerudung merah, kemudian suami minta kerudungnya diganti jadi warna hijau. Wah. Jadi itu bukan perkara yang diatur langsung oleh syariat gitu ya. Di perkara-perkara mubah yang hubungannya transaksional antar manusia, istri tetap wajib taat gitu. Jadi ketaatan seorang istri pada suami itu absolut, kecuali kalau pada kemaksiatan gitu ya. Ketaatan tadi melingkupi sesuatu yang sifatnya ada teks dalil dari agama gitu ya, anjuran agama syariat, ada yang sifatnya mubah transaksional antar manusia. Oke, itu saja barangkali materi yang bisa sampaikan. Ini di bawahnya masih ada slide-slide tentang dalil-dalil yang saya sebutkan tadi gitu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi bagian dari cara Allah memperbaiki diri kita, memperbaiki diri pasangan kita, dan memperbaiki bumi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga Allah meridhoi apa yang saya sampaikan dan memberikan keberkahan pada apa yang disampaikan. Saya memohon maaf atas kekurangan yang disampaikan gitu ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa Karom materinya. Semoga menjadi kebaikan jariah buat Karom dan untuk kita juga menjadi ilmu yang bermanfaat gitu ya. Ya, sebetulnya kita sampai pukul 21.00 gitu ya. Cuman sepertinya masih banyak teman-teman yang masih antusias. Mungkin kita buka satu pertanyaan gitu ya. Satu pertanyaan aja untuk sebelum, wah banyak nih. Mungkin saya bacakan aja ya Karom ya. Bisa langsung dijawab. Mungkin ada waktu 5 menit kali ya.
5 menit nanti kita akhiri di jam 21.10 gitu ya. Boleh yang mau tanya langsung di chat aja ya, supaya nanti dibacain satu-satu gitu. Mangga. Ya, kita kasih waktu 2 menit untuk mengajukan pertanyaan. Nanti saya bacakan dan Itu yang Karom nanya, bisa yang nanya arti HG jawab. itu lain forum atau Iya, itu penasaran Karom. HG itu kira-kira apa ya artinya? beda forum. Oh, beda forum. Beda forum, Cina. Gimana, Kang Didi? Kekeh mau dijawab sekarang? Ya, saya mungkin tidak akan pernah ada Ya, forum boleh. Tadi Teh jawabnya. Hanifah. Ya, pertanyaan yang sudah masuk yang pertama itu ada dari Kang Didi. Arti HG itu apa ya, Karom? Yang kedua ada dari seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Ini baru masuk ya. Kalau untuk long distance marriage katanya, itu cara menenangkan suaminya tuh gimana? Wah, Masya Allah. Boleh langsung dijawab karena sambil mungkin menunggu pertanyaan lain. Oke, baik. Tadi yang arti HG itu mah lain forum lah ya. Pokoknya mah teman-teman kalau ketemu manusia bernama lengkap ujungnya ada HG, berarti itu anak saya aja gitu. Kayak yang kedua tadi yang terkait kalau LDM gitu ya. Saya juga pernah beberapa kali kesempatan LDM dengan istri, saya harus ke Sulawesi, saya harus ke ke Sumatera gitu ya. Kemudian bagaimana peran seorang istri untuk menenangkan suami. Ini suami juga beda gitu ya. Pertama tentu kita harus tahu sifat, karakter dan watak suami kita gitu ya, watak suami kita. Sehingga kita bisa mengenali apa yang ia butuhkan untuk ditenangkan. Ada suami-suami yang merasa ada suami-suami yang merasa ada suami-suami yang merasa tidak senang untuk berkomunikasi seperti teleponan begitu lama-lama dengan istrinya. Ada yang seperti itu gitu ya, tapi ada juga yang tiap ini nelpon gitu ya. Ada juga suami yang misalnya senangnya ngechat gitu ya dengan istrinya, ada juga yang tidak. Kemudian ada juga suami yang misalnya artinya macam-macam gitu ya, artinya macam-macam. Ada suami yang memang bisa jadi tidak senang untuk bisa lebih senang ngobrol gitu ya, tidak senang dengan chat, ada yang begitu. Nah, kemudian justru yang difokuskan itu adalah pada bentuk tadi gitu ya, pujian, ucapan terima kasih, kemudian ucapan permohonan maaf gitu. Meskipun mungkin kita dengan suami itu tidak berada pada satu tempat begitu, sehingga potensi kesalahan itu tidak ada gitu ya, potensi kesalahan kita berbuat salah atau suami bersalah, minta maaf tetap perlu dilakukan. Jadi tetap sanjungan-sanjungan yang kita sampaikan kepada suami dalam tahap wajar perlu disampaikan. Kemudian ya kalau nanya kabar dan lain sebagainya, kemudian nanya perhatian dan lain sebagainya, itu juga bisa dilakukan meskipun jangan sering gitu ya. Pagi ditanya, "Mas, sudah makan belum?" Siang ditanya, "Udah makan belum?" Sore ditanya, "Makan belum?" gitu ya. Seolah-olah suami kerjanya makan doang gitu. Padahal yang masuk ke hati suami jauh lebih penting dibandingkan apa yang masuk ke perut suami. Iya. Gitu. Kalau yang makanan kan masuknya fisik. Justru yang lebih ditanyakan adalah tentang hati Mas, gimana misalnya misalnya kalau dia dalam kondisi yang rumit gitu ya, meskipun tadi kita tidak membantu menyelesaikan permasalahan tadi seperti Khadijah gitu ya, yang tidak tahu urusan Rasul dengan malaikat, tapi Khadijah menyampaikan sanjungan, menyampaikan pujian gitu ya kepada suaminya, yang membuat suaminya kemudian tenang. Kira-kira mungkin begitu kalau untuk yang LDM gitu ya. Akhirnya mungkin bisa ini katanya Karo mungkin boleh dikasih tips sedikit mungkin ya. Karena katanya ini kondisinya di awal pernikahan atau baru selesai walimah gitu. Apakah ada hal yang lebih ditekankan lagi atau sama dengan yang tadi gitu? Untuk yang LDM tadi? Ya, yang masih yang LDM tadi. Kondisinya baik kondisinya lama maupun kondisinya baru tetap sama-sama aja sih gitu ya, tetap sama-sama aja.
Kemudian kalau Ya, kalau kondisinya lebih jauh gitu ya, kalau kondisinya lebih jauh, misalnya sudah punya anak gitu ya, ini kecenderungan seorang laki-laki lah. Misalnya kalau seperti pernah sahabat saya bertanya kepada saya, mana yang lebih engkau cintai gitu ya, antara anak atau istri? Saya jawab anak. Gitu ya, saya jawab anak. Kenapa? Karena cinta kepada anak itu sesuatu yang natural. Maksudnya mau anak kita dikatakan jelek, sejelek apapun oleh orang lain, nakal senakal apapun oleh orang lain, miskin semiskin apapun gitu ya, dikatakan apapun oleh orang lain, kita akan tercinta. Cinta pada anak itu sesuatu yang natural. Bukan sesuatu yang karena kecantikan rupa, ketampanan rupa, atau kekayaan materi begitu ya. Tapi cinta pada istri itu sifatnya ada faktor yang membuat kita cinta dan tidak gitu pada wanita tuh ya, atau pada istri tadi. Jadi gitu ya, bisa juga kita tambahkan kalau yang udah punya anak ya, video-video bersama anak gitu ya, sehingga menambah rasa ketenangan tadi. Oh, tenang, anak-anak sehat, anak-anak sudah besar dan lain sebagainya. Begitu tambahannya. Oke, Karom, ini satu lagi ya, pertanyaan terakhir. Masya Allah, ada 2 dan panjang sekali. Ada 2 ya, mudah-mudahan keburu nih 1 menit. Yang pertama, mau tanya Karom, buat laki-laki ini ya, buat kaum laki-laki gitu, cara tahu, mencari, dan memilih serta dapat wanita yang benar-benar setenang malam itu kayak gimana gitu. Itu yang pertama ya Karom, dari suara hati para pria. Ya, yang kedua, kalau misalnya sebelum nikah perempuan udah punya pekerjaan yang lokasinya memungkinkan harus berjauhan nanti dengan suami, nah cara komunikasinya itu atau diskusinya gimana gitu supaya menemukan jalan tengah. Sedangkan keputusan kan namanya belum menikah gitu, pasti ada keterlibatan orang tua dari kita maupun pasangan nantinya. Ini kasusnya hampir sama dengan yang LDM, tapi mendiskusikannya sebelum dilangsungkan pernikahan, ya gitu. Oke, baik. Yang pertama tadi gitu ya, ini jawabnya coba yang belum nikah nih jawab nih. Ulangi lagi tadi, Fir, apa Fir? Ya, tadi pertanyaan yang pertama ya, buat kaum laki-laki nih, gimana caranya tahu, kemudian mencari dan memilih, serta sampai mendapatkan wanita yang benar-benar setenang malam gitu. Gimana ya? Pertama begini, jelas gitu ya, ketenangan tadi itu berasal, ketenangan yang paling mungkin dilihat pada diri wanita itu melalui lisannya. Jadi melalui lisannya. Saya tidak mengatakan wanita yang banyak bicara itu tidak baik, wanita yang banyak diam juga tidak baik. Tidak gitu ya, tapi banyak bicara itu sangat mungkin menimbulkan lebih banyak tergelincir lidah dibandingkan mereka yang tidak banyak berbicara. Nah, kemudian potensi wanita yang banyak bicara dengan wanita yang banyak diam gitu ya, potensi mereka setelah menjadi istri itu lebih besar untuk tenangnya adalah wanita yang tidak banyak berbicara, menurut saya gitu ya, menurut saya. Tapi itu juga tidak berlaku pada semua kasus gitu ya. Tadi ya, pendapat manusia boleh diambil, boleh tidak, dan tidak berlaku pada semua, termasuk istri saya juga termasuk mereka yang sebelum menikah itu banyak berbicara itu. Beliau seorang pembina, beliau seorang danton gitu ya kalau di Paskibra tuh. Jadi banyak tegas dan banyak bersuara, tapi setelah menikah alhamdulillah gitu ya, potensi untuk menahan tadi, karena begini, karena wanita yang banyak berbicara itu sangat mungkin juga tidak mampu mengontrol emosinya gitu ya. Jadi tidak masalah banyak bicara pun gitu ya, asalkan yang memang dibicarakan adalah sesuatu yang bukan apa yang selalu dipikirkan. Nah, ini banyaknya kan apa yang terlintas langsung diungkapkan, langsung diungkapkan. Nah, wanita seperti itu yang menurut saya bisa menjadi indikator ketidaktenangan gitu ya. Baiknya kalau seperti seorang wanita berkata banyak sekalipun, itu adalah sesuatu yang telah dipikirkannya gitu. Jadi tidak langsung impulsif gitu ya, yang disampaikannya. Begitu paling tidak untuk yang pertama. Tadi nggak tahu lah, Fajar, Pandi, Ojan, Daris, Didi dan lain sebagainya mungkin punya pandangan yang lain, tapi bagi saya seperti itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya terkait tadi
terkait kalau sepertinya belum menikah tapi kemudian ada laki-laki yang melamar, kemudian bagaimana mencari jalan tengah kalau setelah menikah keduanya harus berpisah gitu ya, keduanya harus berpisah. Ini baiknya bagaimana jalan tengahnya? Oke, yang pertama gitu ya, orang tua tuh kan punya harapan pada anak, dan suami juga punya harapan pada istrinya gitu. Calon suami juga punya harapan pada calon istrinya. Biasanya memang dua hal ini yang biasanya berbenturan dan sulit dicarikan jalan tengah. Bagaimana cara mendiskusikannya? Kalau menurut saya gitu ya, kalau sesuatu itu sudah tidak mungkin diselesaikan gitu ya. Ingat, yang membolak-balikan hati adalah Allah. Jadi kalau sepertinya kita sudah minta kepada Allah dimudahkan, kita sudah minta kepada Allah dilancarkan, kemudian pada kenyataannya kita menemui hambatan seperti yang tadi ditemukan begitu, itu kalau saya sebagai seorang laki-laki, saya lebih condong untuk memilih perempuan yang lain, mencari perempuan yang lain. Dan itu juga yang terjadi pada saya menuju pernikahan di tahun 2011 kemarin gitu ya. Jadi menikahlah karena dia, bukan karena dia gitu ya. D yang pertamanya besar. Kemudian bagi seorang wanita apa yang harus dilakukan? Nah, mau tidak mau ya harus, kalau misalnya kondisinya yang bertolak belakang adalah keinginan orang tua dengan suaminya, maka mau tidak mau ya harus menunjukkan sikap sebagai seorang anak yang mampu memenuhi harapan orang tuanya dan meyakinkan orang tuanya bahwa dengan mengikuti suaminya semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan it's okay gitu ya. Kalau rupanya itu juga tidak bisa dilakukan, ya sudah, ikhtiar sudah dilakukan gitu, meskipun tidak perlu ngotot. Maksudnya jangan sampai menjadi anak yang durhaka hanya untuk menikah dengan seorang laki-laki begitu. Kira-kira begitu. Kecuali kalau laki-lakinya memang ya, masa pada kondisi-kondisi tertentu itu lain cerita begitu ya. Tapi tadi bagi perempuan bisa dengan meyakinkan bagaimana cara meyakinkannya, triknya banyak begitu ya, triknya banyak. Bagi seorang wanita itu kan cenderung dekat dengan siapa ya, beda-beda sih, beda-beda, cenderung mungkin dengan ayahnya atau mungkin dengan ibunya gitu ya. Dekati aja orang tua yang paling dekat dengan anak perempuan gitu, dengan teman-teman gitu ya, yang perempuan. Kalau misalnya lebih bagus yang dekatnya adalah ibu, itu lebih bagus gitu ya, karena teman-teman bisa cerita kepada ibunya dan ibu bisa lebih cepat lebih yakin pada anaknya. Kemudian ibunya bisa menyampaikan kepada ayahnya, dan ayah banyak pendapat laki-laki yang dipengaruhi oleh pendapat istrinya gitu ya. Banyak pendapat laki-laki yang dipengaruhi oleh pendapat istrinya. Bahkan kalau dalam sebuah produk marketing gitu ya, untuk mencapai sasaran penjualan produk pada laki-laki, itu yang disasar adalah istrinya begitu. Oke, jadi triknya gitu ya, dengan sampaikan pada orang tua yang dekat dengan kita, kemudian minta orang tua tersebut yang melobi orang tua pasangannya gitu ya. Lebih bagus tuh kalau sepertinya yang dilobi adalah ayah oleh ibu. Yang lebih bagus tuh begitu. Karena laki-laki lebih mudah untuk terpengaruhi pendapat istri gitu. Kemudian pada saat melobi pun, misalnya kita pada ibu itu tidak langsung dengan, misalnya kita pada ibu atau kita pada ayah atau orang tua manapun yang dekat dengan kita, itu tidak serta-merta langsung ngobrol begitu saja gitu ya. Bisa dengan kita tunjukkan membawakan teh manis kepada mereka pada saat mereka menonton TV, atau tiba-tiba memijit mereka pada saat mereka rebahan dan lain sebagainya gitu. Jadi tunjukkan sikap mulia diri kita, kemudian mulai mengkomunikasikan hal tersebut sambil memohon kepada Allah agar dimudahkan. Begitu barangkali. Siap ya, alhamdulillah semoga bisa menjawab pertanyaan dari Akang Teteh semua ya. Masya Allah, sudah waktunya kita mengakhiri sesi kajian ini. Mudah-mudahan Akang Teteh tidak puas gitu ya, supaya terus mencari, terus belajar gitu ya dari manapun, atau mungkin nanti bisa tanya-tanya ke Karom secara japri gitu ya. Ya mungkin boleh dikasih closing statement-nya Karom. Baik, terima kasih Firda. Closing statement. Engkau tidak akan bisa mencapai kesolihahan kecuali engkau melampaui fitrah. Engkau tidak akan mencapai kesolihahan. Engkau tidak akan mencapai kesolihahan kecuali engkau melampaui fitrah. Dan solihah adalah engkau tetap menyenangkan meski dalam kesedihan. Masya Allah. Siap, Masya Allah. Barakallah Karam, semoga ilmunya bisa menjadi amal kebaikan yang terus mengalir gitu ya, dan bermanfaat buat kita, baik yang memang sedang mempersiapkan menuju
ke sana, menuju ke sana, menuju menyempurnakan separuh agamanya ataupun yang yang sudah ada dalam bahtera gitu ya. Semoga Allah beri keberkahan gitu ya. Ya, sebelum kita beranjak kepada kegiatan masing-masing gitu, ada baiknya kita foto bersama dulu ya. Boleh dipimpin Kak Fajar ya. Terima kasih banyak Kak Rom. Ada pesan-pesannya boleh Fandi yang pakai laptop. Ya boleh dikasih ini ya. Dikasih aba-aba ya Kak Fajar ya. Gimana secara Fandi, Van. Yo. Aku nggak pakai laptop. Fandi ya, Fandi. Oke. Ya, Ojan. Mangga Jan. Jan, mana Jan? Boleh Kang Teteh nyalakan kameranya dulu karena kita akan masuk ke foto sesi bersama. Komandonya mana? Boleh dihitung ya. Langsung dari Ojan aja yang pegang. Jan, hitung Jan. Itu komandonya yang pegang ya. Yang megang lah. Satu, Siap ya, dua. tunjukkan senyum terbaiknya. Dalam hitungan 3 kita mulai ya. Cie, 2, 3. Cie. Egonya hilang. Lagi. Ada 2, 3 slide. 1, 2. Lagi. Ayo guys. 1, 2, 3. Mana kita? Nggak ada ya? Malah ada bercanda Anda. Udah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk Akang Teteh yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Semoga kita terus diberikan rasa nikmat belajar gitu dalam setiap waktu gitu ya. Mungkin kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan yes. Ya, saya Veda Syafianti pamit. Sampai jumpa di kajian Kejora selanjutnya. Stay tune dengan kabar-kabar dari Kejora ya. Ya, terima kasih banyak. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nuhun karom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun karom. Nuhun karom. Jazakallah khair. Sami. Ayo. Hatur nuhun. Kang Diba, mana Diba? Diba. Ya, boleh pada live group. Udah boleh live ya? Boleh. Ya udah, semuanya.